Bapak Ibu yang punya teman mungkin yang belum sempat atau belum sempat gabung di sesi kedua ini di hari ini, minta tolong dihubungi supaya bisa materi tidak ada yang tertinggal. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ada tadi Vivo 1993 yang menggunakan HP atau akun Vivo 1993 boleh diganti nama dengan nama yang sebenarnya. Kemudian tadi Bu Sukma ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, bagaimana cara masuk di Classroom, kemudian bagaimana ada kelas di sini, ada mereka ada kelas Sudirman, kelas Diponegoro, dan kelas Supratman, apa yang harus mereka pilih. Tapi Bapak Ibu sabar sejenak, kita bersama-sama akan menyimak dulu atau mendengarkan bersama materi tentang pengelolaan kelas dengan menggunakan Google Classroom yang akan disampaikan oleh Ibu Sukma Walia dari LPMP Hikmus, Ibu Sukma Walia MPD dari LPMP Sulawesi Tengah. Dan tentunya saya berharap Ibu Sukma ini sudah kita kenal bersama karena beliau adalah penanggung jawab di Jumat Belajar LPMP Sulawesi Tengah. Nanti akan bersama dengan Bapak Hamsa Ramdhani MPD. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Sukma Walia untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Bu Herni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, tadi pada saat materi Google Drive, slide, dan Docs tadi, sudah banyak yang menanyakan mengenai Google Classroom, namun kami sampaikan tadi bahwa sebentar siang nanti ada materi khusus untuk Google Classroom. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana penggunaan Google Classroom. Tentunya di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang familiar dengan Google Classroom, namun ada juga yang belum. Nah, kita mulai saja dari awal Bapak Ibu. Bagi teman-teman nanti yang akan menyampaikan pertanyaan atau masukan kepada saya, silakan ya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, sudah tampil di layar Bu Herni? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan dari Google Classroom. Jadi Bapak Ibu diharapkan masuk di Google Classroom, utamanya di kelas yang untuk mengerjakan tugas, itu menggunakan Gmail akun belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi supaya lebih bagus, Bapak Ibu masuknya pakai laptop ya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Boleh juga pakai handphone, tapi akunnya diganti dulu pakai akun belajar ID. Jangan Gmail biasa ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu membuka akun belajar ID, nah nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini seperti di layar ini. Ya. Nah, di mana kita melihat classroom-nya? Nah, di sini di kanan atas di sini, di sebelah foto profil ada titik 9. Jadi itu adalah aplikasi Google. Semua disimpan di sini. Jadi kita klik ini yang titik 9. Kemudian kita buka di sini di
Setelah terbuka, di sini akan tampil beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan secara gratis di akun Belajar ID. Nah, Classroom-nya di sini Bapak Ibu, ini ada tampilan kotak segi 4 warna kuning dengan hijau, ada tulisan Classroom. Nah, ini kita klik saja Bapak Ibu, kita klik saja seperti ini. Nah, nanti akan tampil beradab Google Classroom. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan akun belajarnya untuk Google Classroom, di sini tentu masih kosong. Ya. Kalau saya ini kebetulan karena sudah beberapa kali membuat kelas, jadi sudah ada tampilan kelas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat di kanan atas di sebelahnya titik 9 ada tanda plus. Nah, ini kita klik. Ya, kalau di HP itu ada di sebelah kanan bawah. Begitu buka Classroom. Nah, kalau untuk Classroom yang keluaran baru, itu sudah otomatis ada Google Classroom-nya. Tapi kalau HP yang keluaran lama, itu kita harus install dulu dari Play Store Google Classroom-nya. Ya, klik Google Classroom, kemudian nanti kalau di HP itu di kanan bawah ada tanda plus, tapi kalau di laptop di kanan atas. Nah, ini kita klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada dua pilihan sama kita. Jadi ada untuk bergabung di kelas yang sudah dibuat oleh guru kita atau fasilitator kita. Ini kita klik kalau kita sebagai peserta atau anak-anak sebagai siswa. Tapi kalau kita yang akan membuat kelas, ini kita klik buat kelas. Nah, bagaimana caranya buat kelas? Kita klik ini, kita klik buat kelas, kemudian kita cantumkan nama kelasnya di sini. Jadi kalau guru SD kan dia misalnya wali kelas 4. Nah, taruh saja di sini kelas 4. Ya. Kelas 4 misalnya SDN 01 Palu. Nah, di dua ini tidak perlu diisi, boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau tidak mau diisi, boleh juga, cukup dua ini saja yang diisi. Kemudian kita klik buat. Nah, kita klik buat. Kita tinggal tunggu sampai muncul kelas di beranda Google Classroom. Nah, ini sangat tergantung dari jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya kuat, cepat terbentuk. Tapi kalau nggak lalot, ya lama. Nah, ini Bapak Ibu. Sesimpel ini kita membuat kelas di Google Classroom. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Ya. Nah, selanjutnya kita latihan bagaimana bergabung di kelas. Nah, kita klik ini yang tanda plus tadi. Kita klik lagi, kemudian kita klik gabung ke kelas. Ya. Kita klik gabung ke kelas. Nanti kita dihadapkan pada kotak yang ada tulisan kode kelas. Nah, dimasukkanlah kode kelas di sini. Ya. Nah, tadi sudah ada di kolom chat kode kelas ya. Kalau tidak, nanti sebentar kita latihan lagi. Bagaimana masuk di kelas. Atau Bapak Ibu perhatikan ini, nanti gampang kok caranya. Ya, seperti inilah. Hanya kita membuat mengklik tanda plus, kemudian klik gabung kelas. Nanti kita ada tampilan seperti ini. Kita masukkan kode kelasnya di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, setelah kita mengklik kode kelas di sini, ini kata gabung di kanan atas, di bawahnya foto profil itu sudah warna biru. Nah, artinya dia sudah aktif. Jadi kita tinggal klik gabung ke kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu caranya bergabung di kelas. Nah, coba kita latihan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba latihan bergabung di kelas yang tadi kita buat. Karena kalau kelas yang betulan kita tidak bisa pakai latihan ya, nanti kacau di dalam.
capek lagi Berarti kita. tapi Bu Sukma berarti langsung praktek ini Bu ya. Ya. Semua teman-teman guru masuk di kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, Ya. jadi kelas yang kita buat tadi ini di layar ini Bapak Ibu, ini ada kode kelasnya. Nah, kode kelasnya ini kecil. Ini kita bisa besarkan. Nah, caranya kita klik ini yang kotak kecil di sampingnya, kita klik. Nah, ini tampilannya, kode kelasnya. Jadi kode kelasnya SR2C3HX. Coba Bapak Ibu latihan masuk di dalam kelas. Di kelas ini ya, Bapak Ibu sebentar baru kita masuk di kelas untuk penugasan. Kita masuk di kelas latihan saja dulu. Ya. Jadi ada dua caranya kita bergabung di kelas. Selain kita bisa menggunakan kode kelas, kita juga bisa minta link undangan dari guru yang ini. Nah, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu, karena kita begitu mendapat link ini, kelas ini, kita tinggal klik saja linknya, langsung bergabung masuk di kelas. Nah, ini yang agak makan waktu sedikit saja. Memasukkan kode kelas, karena kita harus memasukkan kode kelas dulu baru kita bisa bergabung. Nah, silakan Bapak Ibu latihan bergabung di kelas dengan menggunakan kode kelas ini. Nah, nanti di kelas yang untuk materi dan penugasan, nanti di sana ada materi ya untuk Google Classroom. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di sana. Kemudian nanti ada juga e-book. E-book untuk penggunaan akun belajar.id. Nanti kami juga share di sini sebagai referensi bagi Bapak Ibu semua untuk digunakan belajar. Karena kalau kita menggunakan e-book, setelah kita simpan di file, sekalipun tidak menggunakan pulsa data, bisa kita baca-baca, ya. Nah, ini saya mau lihat dulu sudah berapa yang bisa bergabung. Ya, jadi kalau untuk melihat sudah berapa siswa yang bergabung di kelas kita klik menu anggota. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada 10 siswa yang bergabung. Nah, ini ada Puspita Dewi, Imade Ruta, Mahani, Nurul. Jadi sekarang ini saya bilang namanya saja ya Bapak Ibu. Ya, anggap saja Bapak Ibu sekarang siswa di sekolah. Ya, ini ada Safrudin, Herunisa. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua tampilannya. Di sini ada yang ada tampilan undang wali, ada yang tidak. Nah, di sini kita bisa lihat. Bagi yang tidak ada tampilan undang wali, berarti dia menggunakan akun pribadi, bukan akun belajar ID. Nah, Ibu Misnawati ya, masih menggunakan akun pribadi, karena tidak ada tampilan undang wali di sini. Jadi di sini kita bisa tahu Bapak Ibu, anak-anak kita, siapa yang bergabung sudah menggunakan akun belajarnya, siapa yang belum. Ya, dari sini kita bisa lihat. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu silahkan. Jadi kita karena ini jam siang, jadi kita jangan diam ya Bapak Ibu nanti mengantuk. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Iya, silakan Bapak Ibu, masih ada yang kurang paham sampai di sini, silakan Ya. langsung saja buka speakernya kemudian langsung bertanya. Tadi Bu Sukma ada yang bertanya, ini bagaimana kalau yang belum punya akun belajar.id? Belum punya? Iya, belum punya, atas nama Ibu Dina Mardiana. Oh iya, kita mau tahu dulu kenapa sampai belum punya akun belajar. Ada orangnya? Ya, Ibu Dina Mardiana, mungkin bisa bersuara Bu.
Nah, itu kalau tidak ada akun belajarnya, bisa saja ada banyak kemungkinan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak disampaikan kenapa sebabnya, jadi itu kita juga jawabannya bisa banyak. Yang pertama, memang di sekolahnya belum diunduh akun belajarnya dari operator. Ya, jadi semua sekolah di situ belum punya akun belajar. Nah, kemudian yang kedua, oh ini sudah ada ini garisnya. Saya kasih clear dulu. Ya. Nah, yang kedua, operator sudah mengunduh, tapi namanya ibu sendiri yang tidak ada, teman-teman lain ada. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja ibu pindahan dari sekolah lain. Jadi akun belajar ID-nya itu terbitnya di sekolah yang lama. Nah, seperti itu yang kemungkinan-kemungkinan yang sudah terjadi selama ini, Bapak Ibu, selama adanya akun belajar. Nah, jadi yang pertama, kalau alasan yang pertama, itu kita minta dulu operator mengunduh akun belajar ID-nya. Kemudian kita aktivasi bersama-sama, baik itu akun kepala sekolah, admin, guru, dan semua siswa. Nah, terus yang kedua, jika operator sudah mengunduh, kemudian namanya Bapak Ibu sendiri yang tidak ada, itu kita harus mengadukan ke email pengaduan@kemdikbud.go.id. Nah, diminta operator mengirim email ke sana, ke email itu. Jadi solusi yang ada sekarang ini seperti itu. Nah, informasi yang beredar sekarang, Pusdatin masih sementara menunggu semua update data dari sekolah-sekolah, kemudian diterbitkan semua akun belajarnya yang selama ini belum ada. Jadi kita sabar menunggu. Yang penting Bapak Ibu sudah melaporkan dulu di pengaduan@kemdikbud.go.id melalui operator sekolah. Kemudian yang opsi ketiga tadi, silakan Bapak Ibu cek di sekolah yang lama. Siapa tahu akun belajarnya Bapak Ibu keluar di sekolah yang lama. Silakan dipakai saja akun itu. Cuma nanti bermasalahnya pada saat misalnya salah satunya Bapak Ibu lupa akun, lupa password, itu harus operator sekolah lama yang mengganti, yang mereset, ya, karena nama Bapak Ibu ada di sana. Tidak boleh, tidak bisa direset di sekolah yang baru, karena namanya Bapak Ibu tidak masuk di sama dia. Ya, itu salah satu kendalanya jika Bapak Ibu namanya keluar di sekolah yang lama. Tapi mengantisipasinya, Bapak Ibu jangan sampai lupa password, jadi disimpan baik-baik. Entah di bawah meja, di HP, di mana yang tidak mungkin Bapak Ibu lupa. Atau passwordnya itu dicantumkan memang password yang tidak mungkin Bapak Ibu lupa. Misalnya singkatan nama, kemudian tanggal bulan tahun kelahiran. Nah, seperti itu solusinya. Kemudian ada yang barusan saya lihat raise hand, Bu Herni. Iya, ada Ibu Nurhuda SPD. Ya, Itu Ibu mau Nurhuda, bertanya. silakan. Silakan Bu Nurhuda. Ya. Dibuka speakernya Bu, dibuka mic, dibuka speakernya. Bu Nurhuda. Belum Bu, belum terbuka. Ibu Nurhuda belum terbuka speaker. Ibu Nurhuda. Belum terbuka speakernya, Bu. Iya, Sudah, Bu. Sudah. Tadi Sudah, mungkin silakan. Ya, mungkin belum terbuka dari sana ya. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi
pertanyaan pertama yang saya mau tanya sudah dijawab tadi sama Ibu Sukma tadi itu tentang passwordnya itu ya. Passwordnya Ya. mungkin reset. Saya tadi coba masuk di apa namanya di akun menggunakan akun ID saya, akun ID belajar, tapi susah masuknya karena katanya passwordnya salah gitu. Nah, terus Ibu, yang kedua soal Google Classroom, ini kan saya lagi pakai laptop ini yang bukan punya saya sebenarnya. Nah, di tampilan laptop ini enggak ada itu apa namanya Google Classroom-nya. Bagaimana caranya menginikan, Bu? Saya sudah coba download juga agak sulit. Akunnya Ibu yang sudah Ibu buka Iya. atau akunnya yang punya laptop? Akun saya mau kasih akun saya kan, cuman akun saya enggak bisa masuk karena lupa password itu tadi. Password enggak benar gitu. Kebetulan operator juga enggak hadir hari ini. Kan saya untuk masuk. Kalau Ibu pakai akunnya orang, nanti namanya orang itu nanti yang muncul di Classroom. Itu Mi, makanya saya coba masuk pakai ID saya, cuman di situ keterangannya itu passwordnya keliru. Jadi mungkin sudah ini ya sudah diganti sama operator barangkali sebelumnya. Itu saja Bu. Pikir ada solusi lain, ada jalan lain untuk bisa masuk gitu, kecuali tidak lewat apa operator begitu Bu. Ya, kalau Ibu ada Gmail pribadi bisa, tapi kita kan sekarang lagi belajar. Lagi belajar ID pembelajar. Iya, jadi itulah. Diharapkan bergabungnya di Classroom pakai akun belajar ID. Ya. Nanti kalau berarti Ibu aktifkan dulu. ya, nanti kalau ketemu operatornya usahakan besok pagi. Iya. Langsung saja kok itu, begitu operator reset langsung muncul password yang baru. Tidak makan waktu. Detik itu juga langsung muncul password barunya. Yang penting operator sudah tahu caranya ya, Bu, ya? Iya, mereka sudah tahu, beliau sudah tahu. Oh iya. Ya, nanti besok pagi saja Ibu gabung di Classroom kalau seperti itu, karena yang bisa mereset passwordnya Ibu hanya operator, tidak boleh kita reset sendiri. Terima kasih. Ya, seperti itu Ibu. Ya, lanjut Bu Sukma. Masih ada Ya. yang lain bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak Ibu Sukma lanjut lagi. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut saja. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, di sini di tampilan Google Classroom yang menggunakan akun belajar ID, di sini ada link Meet. Nah, ini Bapak Ibu tidak akan kita temukan kalau kita menggunakan Gmail pribadi. Ya, jadi ini hanya tampil di Classroom yang dibuat menggunakan akun belajar ID. Jadi ini jika kita sementara di Classroom, lantas kita mau pertemuan di Google Meet supaya kita bisa langsung tatap maya dengan anak-anak, kita tinggal klik saja ini buat link Meet. Buat link Meet, kemudian diklik lagi satu kali buat link Meet. Nah, otomatis sudah ada muncul linknya. Nah, jadi ini linknya kita tinggal salin. Kita klik ini, salin. Kemudian klik simpan. Nanti kita masukkan di menu forum di sini. Kita taruh kursornya di sini, kemudian klik kanan, kemudian paste. Nah, ini kita bisa cantumkan informasi link Google Meet. Nah, kemudian informasi lagi. Silakan anak-anak klik linknya. Ya. Habis itu kita klik posting. Ya, ini di bawah ini ada posting, kita klik. Nah, ini sudah muncul sama anak-anak, tinggal kita buka saja linknya. Kita tinggal klik linknya, kemudian langsung kita diarahkan masuk ke Google Meet. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti besok ada materi lagi khusus untuk bagaimana menggunakan Google Meet. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil. Jadi seperti ini tampilannya jika kita klik link Meet tadi. Ya.
Nah, kemudian untuk penggunaan yang lain. Nah, ini menu forum bagi Bapak Ibu yang kebetulan selama ini belum menggunakan Google Classroom di sekolah ya. Nah, ini di menu forum ini kita bisa gunakan untuk saling komunikasi dengan anak-anak. Nah, kita tinggal klik di ini seperti WA, kita chatting dengan anak-anak. Misalnya, selamat pagi anak-anak. Nah, kita klik posting. Nanti anak-anak bisa balas. Nah, silakan Bapak Ibu latihan yang sudah masuk di Classroom. Ya, kemudian selain kita hanya menyapa seperti ini Bapak Ibu, kita juga bisa di sini mencantumkan file atau link atau YouTube dan sebagainya untuk menyemarakkan suasana atau apapun yang Bapak Ibu inginkan komunikasinya dengan anak-anak. Jadi ini untuk file yang dari Google Drive, kemudian ini file yang di laptop jika kita ingin berikan kepada anak-anak lewat menu forum ini. Nah, kemudian ini ada link. Misalnya Bapak Ibu ambil link dari mana, apakah link YouTube atau link Google Slide, Google Docs. Ya, tinggal klik ini saja, kemudian masukkan linknya di sini. Nah, kemudian klik tambahkan link. Ya, kemudian ini dari YouTube. Boleh kita latihannya Bapak Ibu. Nah, misalnya YouTube tentang apa? Tentang lagu Indonesia Raya misalnya. Nah, kita tinggal klik pencarian, nanti otomatis akan muncul beberapa tampilan YouTube yang dari lagu Indonesia Raya. Nah, tinggal kita pilih saja apakah lagu Indonesia Raya yang 3 stanza atau yang hanya 1 stanza ini yang 3 stanza ya. Kita klik di sini. Kita klik saja di sini sampai timbul kotak warna biru seperti ini. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini sudah otomatis dia masuk Bapak Ibu YouTube-nya. Kemudian kita umumkan. Misalnya silahkan latihan lagu Indonesia Raya. Ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, habis itu kita klik posting. Nah, sudah otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Jadi ini tinggal kita klik saja. Kita klik seperti kita membuka YouTube biasa. Nah, sudah langsung menyanyi. Nah, ya, seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan menu forum. Nah, ini Pak Tri Iswanto sudah komen hadir. Ya. Pak Wode Munawar, selamat pagi Ibu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sebelahnya ada tugas kelas. Nah, ini tempat kita untuk memberikan materi dan tugas-tugas kepada anak-anak. Ya, kita tinggal klik. Kemudian kita klik buat. Nah, begitu kita klik buat, ini di sini ada beberapa pilihan. Tinggal Bapak Ibu klik sesuai dengan apa yang Bapak Ibu akan gunakan. Misalnya Bapak Ibu akan memberikan materi, tinggal klik saja materi. Klik materi, kemudian judulnya. Judulnya apa? Misalnya judulnya lagu kebangsaan. Nah. Kemudian di sini Bapak Ibu sampaikan deskripsinya atau petunjuk. Petunjuk dari materi yang Bapak Ibu berikan. Nah, misalnya silakan anak-anak hafalkan. Karena ini SD ya? Oh ya, SD. Silakan anak-anak hafalkan lagu ini. Nah,
nonton YouTube berikut. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan video dari lagu yang akan kita berikan pada anak-anak. Ini kan lagu kebangsaan. Jadi tinggal kita pilih misalnya dari YouTube tadi ya, karena ini kan gampang. Ini kalau sudah ada filenya, lagu yang akan kita berikan, kita tinggal klik saja upload file, kemudian kita cari, kita klik lagi ini, terus. Nah, tinggal kita cari di laptop kita, di mana disimpan itu lagu yang akan kita berikan kepada anak-anak. Misalnya ini, lagu Hari Merdeka. Nah, tinggal kita klik saja, kemudian kita tunggu sampai selesai diupload oleh Classroom. Nah, ini lama ya. Batal saja ini lama. Nah, kita contohkan saja yang dari YouTube ya. Nah, misalnya lagu Hari Merdeka. Nah, kita tinggal cari. Nah, ini sudah ada muncul Hari Merdeka. Kita tinggal pilih lagi yang mana yang kita mau ambil. Nah, misalnya ini. Kita klik tambahkan. Nah, ini. Kita klik tambahkan. Kemudian di sini di sebelah kanan ada topik. Ya, kalau kita mau kasih topik silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi bagusnya dikasih topik ya. Misalnya di sini lagu perjuangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di kanan atas ini, di sini akan tampil semua kelas yang kita sudah buat. Nah, jadi kalau baru satu yang kita buat, berarti baru satu ini yang muncul. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, nanti akan tampil semua. Jadi kalau misalnya ada beberapa kelas yang akan kita berikan materi ini, kita tinggal centang-centang saja semua ini. Semua kelas yang akan kita berikan, kita kasih centang. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak usah dikorek-korek. Biar saja kosong begini, biar cuma satu kelas saja. Nah, seperti itu. Kemudian di kelas ini ada siswa. Nah, misalnya ini sudah ada berapa ya? Kita lihat. Misalnya ada siswa kita yang kita sudah tahu lagi sakit. Kita tidak mau kasih tugas dia supaya dia tidak terbebani, atau biar saja dia istirahat dulu, atau mungkin dia lagi di rumah sakit, tidak usah kita kasih sama dia dulu materi ini biar dia istirahat, kita hilangkan saja centangnya di sini. Nah, nanti materi yang akan kita berikan ini tidak akan muncul di classroom-nya dia. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita setel semua di sini, kita tinggal klik posting. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk di tugas kelas. Jadi ini bisa siswa kita melihat materi yang kita berikan. Nah, ini sudah ada instruksinya. Silakan anak-anak hafalkan lagu ini, nonton YouTube berikut. Nah, begitu. Tinggal mereka putar YouTube-nya, kemudian mereka hafal. Kemudian selain materi, kita juga bisa memberikan tugas dengan menggunakan menu ini, tugas kelas. Kita klik buat, kemudian di sini ada dua Bapak Ibu. Kalau kita memberikan tugas dalam bentuk kuis atau pilihan ganda atau yang menggunakan Google Formulir, ini kita klik tugas kuis. Tapi kalau kita tugasnya hanya tugas biasa, kita mengklik yang di atas. Nah, misalnya ya cuma tugas biasa. Di sini kita
kasih topik. Nah, kita misalnya masih di topik lagu perjuangan. Nah, di sini judulnya, judul tugasnya apa misalnya. Nah, di sini petunjuknya, tuliskan lirik lagu Bagimu Negeri. Nah, di sini ada, di sebelah kanan sini ada batas waktu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan batas waktu, silakan diklik di sini, klik ini batas waktu, ini klik ini yang segitiga kecil, kemudian klik lagi ini yang segitiga kecil. Nah, kita akan tampilkan kalender. Nah, jadi kalau misalnya hari ini tanggal 30 ya, kita batasnya sampai tanggal 31. Nah, kita tinggal klik ini, kemudian jamnya. Tanggal 31 sampai jam berapa kita menugaskan sama anak-anak. Misalnya sampai jam 5 sore ya, berarti jam 17.00. Nah, sudah ada. Besok, tenggat waktunya besok jam 5 sore. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal klik tugaskan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita pilah-pilah. Kita bisa lihat di sini simbolnya. Kalau materi itu simbolnya seperti ini. Kemudian kalau untuk tugas simbolnya seperti ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini tugas, kemudian klik ini lihat tugas. Ya, klik lihat tugas. Nah, nanti akan tampilannya tidak seperti ini ya Bapak Ibu, ini karena saya sebagai guru jadi tampilannya seperti ini. Nah, coba saya masuk dulu sebagai siswa ya, supaya bisa tampil seperti yang tampil di classroom Bapak Ibu. Jika ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, silakan langsung saja ya Bapak Ibu. Maria. Nah, ini sudah ada. Nah, saya klik gabung kelas. Nah, ini kode kelasnya saya cantumkan di sini. SR2C3HX. Nah, kemudian klik gabung di sebelah kanan atas. Nah, ini saya pinjam akunnya guru ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah bergabung di kelas. Nah, jadi tampilan yang sama Ibu sekalian, kita lihat ya, tugas kelas. Nah, ini sudah tampil di sini, lagu Bagimu Negeri. Ya, kita klik, kemudian klik lihat tugas. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya tampilan sama Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada instruksi dari guru, tuliskan lirik lagu Bagimu Negeri. Nah, di sini di sebelah kanan kita lihat ada kotak. Ada kotak tugas Anda. Jadi di sini namanya kantong tugas. Di sini Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, kita tinggal klik tambah atau buat. Tambah atau buat. Kemudian di sini ada beberapa banyak pilihan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat di Google Drive, tinggal Bapak Ibu klik Google Drive, kemudian cari di mana file disimpan. Tadi sudah belajar ya menggunakan
Google Drive. Kemudian jika tugas yang Bapak Ibu akan serahkan berbentuk link, tinggal klik link. Nah, kemudian masukkan linknya di sini, kemudian klik tambahkan link. Nah, kemudian jika dalam bentuk file, nah silakan diklik saja file. Nah, kemudian klik browse tadi. Ini saya mau pilih file yang cuma sedikit ya, supaya tidak lama. Nah, misalnya ini. Misalnya ini ya. Tinggal kita klik 2 kali atau klik 1 kali, kemudian klik open. Nah, tinggal kita tunggu selesai terupload di sini. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Ini sementara jalan. Nah, ini. Anggap saja ini tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan untuk tugas yang sekarang yang terbuka ya. Misalnya ini anggaplah ini lirik lagu Bagimu Negeri yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian setelah seperti ini, kita klik serahkan. Kita klik serahkan, kemudian klik lagi 1 kali, serahkan. Nah, kita tinggal tunggu sampai hilang ini kotak kecil. Nah, ini kemungkinan karena jaringan lagi lalot, jadi lama ya. Nah, ini. Kalau sudah hilang, kemudian sudah tampil di sini, batalkan pengiriman, berarti itu artinya tugas Bapak Ibu sudah terkirim. Ya, kemudian di sini ada komentar. Bapak Ibu bisa memberikan komentar, misalnya sudah dikirim Bu. Nah, kemudian klik ini yang segitiga. Nah, itu sudah terkirim. Nah, jika misalnya Bapak Ibu sudah kirim, kemudian pikir-pikir, oh ternyata salah itu tadi, saya salah kirim. Nah, itu kita bisa batalkan pengiriman. Kita klik batalkan pengiriman, kemudian klik lagi 1 kali. Nah, nanti sudah tinggal kita klik saja, nanti sudah hilang sendiri ini tugasnya. Ya. Kemudian kita kirim lagi misalnya. Nah, kali ini kita akan membuat langsung dari Google Dokumen. Ya, tadi sudah belajar ya menggunakan Google Dokumen atau belum? Nah, ini kita tapi kalau kita langsung mengetik di sini Bapak Ibu, itu artinya kita terus-menerus menggunakan pulsa data. Karena ini Google Doc. Ya. Jadi bagus juga jika Bapak Ibu buatkan dulu di Word, kemudian Bapak Ibu kirim lewat file tadi supaya tidak terganggu. Nanti sudah mau kirim tugas baru dibuka Classroom-nya. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Iya, silakan Bapak Ibu yang ada yang belum paham sampai di pengiriman tugas ke peserta didik. Langsung saja Pak, Bapak Ibu. Ya, misalnya ini lagu Bagimu Negeri. Ya, saya juga sendiri tidak hafal ini. Ya. Kemudian kita klik serahkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami bersatu. Nah, anggaplah sudah selesai, kita klik serahkan. Ya, kita klik serahkan, nanti kita giring masuk di kantong tugas tadi. Nah, tapi ini kita pakai pulsa data ya Bapak Ibu kalau seperti ini. Nah, ini. Abe, suaranya Bu Sukma. Jaringan barangkali Bu. Tidak kedengaran ya? Tidak terdengar. Oh,
Iya, agak lalot jaringan berarti. Nah, ini sudah kedengaran Bu Erni? Ya, sudah Bu, sudah. Oh ya. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, karena tadi sudah Bapak Ibu dari Google Docs tadi Bapak Ibu sudah klik serahkan, nanti akan muncul seperti ini di tampilan Google Classroom kita. Kita tinggal klik serahkan. Ya. Nah, kalau sudah tampil batalkan pengiriman, itu berarti tugas yang Bapak Ibu kirim tadi sudah terkirim ke guru. Coba kita cek di kelas guru. Nah, kita buka tugas kelas, kita klik ini. Nah, ini sudah 2 yang mengirim tugas. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang buka kelasnya seperti ini tampilannya ya, Bapak Ibu. Di sini akan tampil sudah berapa orang yang mengirim tugas. Jadi sudah ada 20 orang di kelas kita, 2 orang yang sudah kirim tugas, 18 orang yang belum. Nah, kita tinggal klik ini yang sudah menyerahkan 2 orang. Nah, ada Wawode Munawar dengan Adi Sunarko. Ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita lihat tugasnya yang dia sudah kirim. Kita klik di sini saja. Kita klik di sini, kita bisa lihat tugasnya seperti apa yang dikirim oleh Wawode Munawar. Ya, Bu Sukma ada yang mau bertanya. Lanjut. Ya. Padamu negeri. Ya, ini tugasnya sudah betul ini Wawode. Kita tinggal kasih nilai. Ada di sini ada nilai. Kita tinggal klik. Kalau tugasnya betul ya kita kasih 100. Kemudian kita bisa kasih komentar. Bagus. Nah, ya kita posting. Kemudian setelah itu kita klik kembalikan. Di sebelah kanan atas ada kembalikan. Kita klik. Kemudian muncul lagi di tengah. Klik lagi kembalikan. Nah. Nah, ini kita tunggu lagi sampai selesai. Kan ini jaringan agak ini ya berarti. Nah, ini belum muncul di sini. Kembali, tidak ada suaranya Ibu Sukma. Tidak ada ya? Mohon maaf Ibu, mungkin pengaruh jaring. Ya sudah. Iya, ini nah, ini sudah terkirim tugasnya Wawode Munawar tadi. Nah, ada yang mau bertanya tadi, Ya, Bu? ada, Bu. Silakan. Ya. Iya, ada Ibu Fitri Nurfani dari SDN 10 Banawa. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ibu Fitri Nurfani dari SDN 10 Banawa. Ayo, Assalamualaikum Bu Fitri Nurfani. Oh, Siti Nurfani namanya? Ibu Fitri Nurfani. Fitri. Oh, Fitri. Dari SDN 10 Banawa. Oh, ini. Nah, sudah terbuka, Bu. Mic-nya, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Maaf, Bu. Layarnya, ini kameranya saya tidak nyalakan, Bu. Berhubung jaringan tidak bagus, Bu. Iya, silakan. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bu, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bertanya, Bu. Saya langsung saja barangkali, Bu, ya. Ya, Ini silakan. kebetulan, Bu, di sesi yang pertama tadi, materi yang dibawakan oleh Ibu Nunun, saya tidak terlalu paham. Itu yang pertama, Bu. Karena yang pertama jaringan tidak bagus, kemudian laptop saya juga tadi ada trouble sedikit, Bu. Nah, jadi saya tidak begitu fokus menerima materi yang yang diberikan tadi. Kemudian ini materi yang berikutnya, ini yang kalau tidak salah ini materi yang sesi yang ketiga ya.
setelah jam istirahat tadi, Bu. Nah, ini yang saya mau tanya, Bu, karena saya kurang paham tadi, itu kan harus menggunakan akun belajar ID, kalau tidak salah itu. Ya, Nah, yang saya kirim tadi lewat chat tadi itu hanya akun pribadi saya, Bu. Tapi tidak bisa masuk karena ada penyampaian dari Pak siapa tadi ini, Pak kalau tidak salah yang pemateri kedua Pak Pak Hamzah. ya Pak Hamzah itu tidak bisa masuk. Kemudian ini ada di materi ketiga, saya ikut lagi, saya coba buka di Google Classroom yang ada di HP, Bu. Tapi ternyata itu sudah ada akun belajar ID, saya tanyakan ke operator sekolah, ternyata memang ada, cuma saya sendiri yang tidak menanyakan ke operator, ternyata ada. Nah, saya coba buka di HP ini, saya sudah terlanjur buka di Classroom itu pakai akun pribadinya saya, Bu. Nah, pertanyaannya saya, Bu, apakah bisa saya buka di Classroom ini menggunakan akun pribadi saya atau menggunakan akun yang lain yaitu belajar ID tadi, Bu? Terima kasih. Ya. Demikian pertanyaan Jadi saya, itu, Bu. ya, makasih. Saya langsung saja Bu Herni ya. Iya, langsung Bu, Ya. silakan. Ya, jadi itu kalau Ibu mau pakai HP, ganti akunnya Ibu. Klik itu foto profilnya, kemudian klik add another account atau apa kalau bahasa Indonesianya itu gunakan akun yang lain. Kemudian Ibu ketikkan Pilih akun, emailnya Bu. dengan Pilih passwordnya. akun. Pilih akun biasanya, Bu. Pilih akun. Ya, pilih akun. Pilih akun, kalau sudah muncul akunnya, silakan klik. Tapi kalau belum muncul, klik lagi itu gunakan akun yang lain. Nanti diketik email akun belajar ID-nya dengan passwordnya. Supaya Google Classroom-nya itu menggunakan akun belajar ID Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu untuk dipakai belajar seperti ini, itu sebaiknya Bapak Ibu menggunakan laptop ya. Jangan menggunakan HP, karena kalau di HP itu terbatas fitur-fitur yang bisa digunakan. Apalagi Bapak Ibu sebagai guru, nanti akan latihan lebih banyak menggunakan Google Classroom, Google Drive, dan sebagainya yang ada di akun belajar. Jadi kalau menggunakan HP agak susah ya, lebih baik Bapak Ibu saya sarankan di pelatihan kali ini Bapak Ibu Classroom-nya menggunakan laptop, Drive-nya menggunakan laptop, supaya lebih bisa banyak yang diakses. Jadi kalau solusinya, kalau untuk sementara ini Ibu Fitri menggunakan HP ya, itu ganti akunnya Ibu, gunakan akun belajar ID. Jadi caranya seperti tadi, klik foto profilnya, nanti akan muncul ya, gunakan akun yang lain. Ya, terima kasih. Berarti sudah selesai ini Bu Fitri, sudah, terima kasih. Ya. Oke, ya. Lanjut ke penanya yang lain, kalau misalnya ada langsung Bu, kalau tidak Ibu Sukma langsung masuk ke materi kembali. Silakan Bapak Ibu. Ya, belum ada ya yang bertanya. Ya, lanjut Bu Sukma. Ya. Nah, ini tadi ini ya sudah 4 orang yang mengerjakan. Nah, selain tadi kita bisa langsung menilai dari sini setelah kita klik Bapak Ibu. Ya, selain kita bisa langsung nilai dari sini seperti Pak Wode tadi, kita juga bisa langsung setelah kita buka satu-satu ya. Kita juga bisa menilai dari sini. Langsung kita kasih nilai dari sini. Kalau kita misalnya sudah buka-buka semua, oh sudah betul semua. Nah, kita mau langsung nilai dari sini juga boleh. Misalnya misalnya ini Salpia agak ada yang kurang sedikit, nilainya 90. Kita ketik saja 90. Kemudian Adianto misalnya 95. Kemudian ini Adi Sunarko 60. Saprudin 100, kemudian
Sudarto 75 misalnya. Nah, ini kita bisa langsung satu kali kita kembalikan. Jadi kita tidak repot mengembalikan satu-satu seperti Wode tadi ya. Kita kasih nilai di sini, kemudian kita klik kembalikan. Nah, nanti otomatis akan sekalian ya terkirim. Nah, ini sudah hilang semua di sini. Berarti yang sudah mengumpulkan tadi 5 orang sudah dinilai semua dan kita sudah kembalikan semua. Ya. Nah, ini masih ada 16 orang yang belum mengirimkan tugas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengiriman tugas. Kemudian selain tugas manual seperti tadi Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Oh iya, misalnya kita mau menggunakan tugas kuis dengan menggunakan Google Formulir. Nah, ini setelah kita klik tadi, ini ya, setelah kita klik tugas kuis, nanti otomatis akan muncul di sini Google Formulir ini. Jadi kita tidak repot lagi membuka dari awal, klik Google Formulir, tapi sudah ini sudah langsung terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, jadi kita tinggal klik saja ini blank quiz. Kita klik, langsung kita diarahkan ke Google Formulirnya. Ya. Nah, kita tinggal taruh di sini, misalnya ulangan harian. Ya. Misalnya tanggal 30 Agustus 2021. Nah, di sini juga kita harus taruh judulnya Bapak Ibu supaya kita tidak bingung mencari nanti pada saat kita akan cari tugas ini. Ya, kita taruh judul di sini. Nah, di sini tinggal dituliskan soalnya. Karena kalau kita menggunakan Google Classroom, itu kan nanti otomatis nama-namanya sudah ada. Kecuali kalau kita menggunakan Google Formulir dari titik 9 tadi, kemudian kita hanya akan menggunakan linknya, langsung kita kirimkan ke grup WA, itu kita harus cantumkan namanya siswa, supaya kita tidak bingung, oh ini siapa yang kerja ini, siapa yang mengirim. Nah, tapi kalau kita cantumkan dulu namanya di sini, ya kita minta mereka mencantumkan namanya, itu nanti setelah mereka kirimkan ada namanya. Tapi kalau di Google Classroom memang tidak perlu kita taruh namanya lagi karena sudah ada namanya di Google Classroom. Ya, jadi di Google Formulir yang terintegrasi di dalam Google Classroom itu kita tidak perlu lagi mencantumkan namanya anak-anak. Langsung saja pertanyaannya. Tanya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, sini kita bisa taruh opsinya W.R. Supratman. Kemudian yang kedua Ibu Sud. Ketiga Gus Binin. Ini Bapak Ibu yang sering menciptakan lagu kebangsaan kan ini. Ibu Sud, Gus Bini, W.R. Supratman. Nah, kemudian kita ini wajib diisi, kita geser ke kanan supaya jika anak-anak belum isi jawabannya, dia tidak akan bisa pindah ke pertanyaan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan pertanyaan berikutnya, ya kita tinggal klik saja yang ini, salin, duplikasikan. Kita klik. Nanti akan muncul di bawahnya lagi tampilan seperti di sini. Tinggal kita ganti saja soalnya. Ya, kita tinggal ganti soalnya. Misalnya apa soalnya? Siapa nama Presiden
pertama Indonesia. Nah, ini juga kita tinggal ganti Bapak Ibu. Kita tinggal ganti misalnya Soeharto, Soekarno, Joko Widodo. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini cukup 2 saja ya. Kalau kita ingin nilainya langsung muncul, itu kita bisa langsung mengetikkan di sini memilih kunci jawabannya supaya kita tidak repot lagi memeriksa satu-satu. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita klik jawaban yang benar. Presiden pertama Soekarno kita klik, kemudian poinnya jangan lupa. Nah, poinnya ini tergantung dari jumlah soal, yang jelas itu nilainya harus 100. Jadi kalau misalnya 2 soal seperti ini, berarti poinnya 50. Karena 50 ditambah 50, 100. Jadi poinnya harus 50. Kemudian klik selesai. Nah, kemudian di atasnya lagi tadi belum ya. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita klik jawaban yang benar, kemudian poinnya 50. Nah, kemudian klik selesai. Nah, seperti itu. Setelah kita membuat seperti ini, Bapak Ibu, sebelum kita kirim, kita bisa koreksi dulu. Kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Kita klik ini yang pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, seperti ini nanti tampilannya soal kita sama anak-anak. Jadi setelah mereka jawab, nah ini, kemudian ini, misalnya dia jawab Soeharto ya, kemudian klik kirim. Nah, seperti ini tampilannya sama anak-anak, nanti mereka klik kirim. Ya, jawaban Anda telah terekam. Nah, setelah kita tinjau tadi, kita setel dulu. Kita klik ini yang gambar gerigi ini, kita setel. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan batasi untuk pengguna minis ini hanya untuk anak-anak yang menggunakan akun belajar. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang belum keluar akun belajarnya dari Kemdikbud, itu dia tidak bisa jawab nanti. Jadi kita hilangkan saja centangnya. Nah, supaya biar anak-anak yang menggunakan email pribadi bisa menjawab juga. Nah, kemudian di sini ada batasi ke 1 jawaban. Kalau kita klik ini, Bapak Ibu, berarti anak-anak tidak bisa menjawab lebih dari 1. Ya, tidak bisa menjawab lebih dari 1 jawaban. Jadi kalau dia sudah mengisi, biar dia ada tadi tak salah saya klik ini. Nah, dia tidak bisa lagi menjawab kecuali kalau dia menggunakan email yang lain. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada, tinggal kita pilih apakah kita akan anak-anak bisa melihat, bisa mengedit, atau dia bisa lihat ringkasan dan jawabannya. Kemudian yang setelah umum ini ada lagi presentasi di sini. Kita bisa klik di sini yang kita inginkan. Apakah anak-anak bisa melihat status progresnya? Apakah kita akan mengacak urutan pertanyaan? Jadi kalau kita klik ini Bapak Ibu, soal-soal yang muncul sama anak-anak itu beda-beda. Soal nomor 1 dengan nomor berikutnya itu beda-beda. Jadi anak yang 1 soalnya siapa nama presiden, anak yang 1 siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi untuk mengantisipasi anak-anak baku nyontek ini tujuannya ya. Kemudian di sini pesan konfirmasi. Nah, kalau anak-anak kan tidak etis kita tulisannya muncul nanti jawaban Anda telah direkam. Jadi kita bisa ganti Bapak Ibu. Pesan konfirmasi kita bisa ganti dengan terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah ulangan. Nah,
Seperti itu. Kemudian di quiz lagi. Di quiz ini sudah otomatis Bapak Ibu jadikan sebagai quiz. Kemudian di sini kita pilih lagi apakah anak-anak bisa melihat pertanyaannya yang tidak terjawab, atau apakah anak-anak bisa melihat jawaban yang benar, ataukah apakah anak-anak bisa langsung lihat nilainya. Nah, kalau kita tidak ingin yang seperti itu, ya kita hilangkan saja centangnya seperti itu. Supaya anak-anak tidak langsung lihat nilainya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, keistimewaannya lagi Bapak Ibu, kalau untuk Google Formulir yang sudah terintegrasi di Google Classroom, itu tidak perlu lagi kita klik kirim. Sudah otomatis nanti muncul di Classroom soalnya. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita kasih judul. Nah, setelah itu topiknya lagi kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya topiknya masih sama dengan yang tadi. Atau topik yang lain boleh. Tinggal kita klik. Nah, topik misalnya sejarah Indonesia. Nah, kemudian di sini batas waktunya seperti tadi ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau dikasih batas waktu, tidak juga bisa. Nah, ini seperti tadi caranya. Tinggal kita pilih tanggal berapa, jam berapa. Ya. Nah, kemudian di sini di menu impor nilai ini karena saya Bapak Ibu tidak menggunakan akun guru, jadi saya tidak bisa menggunakan impor nilai. Tapi Bapak Ibu yang guru, ini impor nilainya ini nanti akan aktif. Setelah digeser ke kanan, ini warnanya akan jadi biru tua. Itu artinya Bapak Ibu bisa menggunakan pengimporan nilai. Jadi setelah anak-anak mengerjakan soal, nanti Bapak Ibu langsung bisa mengimpor nilainya di Classroom. Ya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu, kita klik tugaskan. Ya. Klik tugaskan. Nah, ini sudah masuk di sini. Coba saya lihat dari kelas yang sebagai siswa. Nah, di sini saya buka ya. Tampilannya ini seperti yang ada sama Bapak Ibu sekalian. Tugas kelas. Nah, ini sudah ada sejarah Indonesia. Kita tinggal klik di sini. Klik ulangan. Kemudian klik lihat tugas, atau bisa juga langsung dari sini karena Google Formulir. Ya, kita lihat saja ya. Kita klik lihat tugas. Kemudian klik Google Formulir. Oh ya. Tertutup ya. Ini tadi tertutup ulang ini berarti yang ini ya. Nah ini. Ini tadi tercentang ulang sebelum saya pindah tadi. Ya. Mana kelas tadi? Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil karena sudah dihilangkan tadi centangnya ya. Tadi dia sempat tertutup ulang tadi sebelum saya. Nah, ini tampilan sama siswa seperti ini. Ya, kemudian dia klik W.R. Supratma, Soekarno, kemudian siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Ya, misalnya dia jawab Ibu Sud.
Nah, kemudian kirim. Ada email. Ya, ini apa? Oh, sudah pindah ya di sini tadi. Ini yang kelas yang sebagai guru. Nah, sudah begini kalau pindah-pindah ini. Nah, ini tadi dia tercentang di sini nih. Ini kumpulkan email. Ya. Simpan. Ya. Jadi ini ininya Bu ya, Bapak Ibu, kita harus lihat baik-baik dulu. Kalau Google Formulir. Nah, jadi kita harus lihat baik-baik dulu seperti apa pengaturannya baru kita kirim. Karena dia biasanya setelah kita mengklik yang lain dia otomatis berpindah yang lainnya lagi. Ya. Nah, ini kita klik ulangan harian. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tinggal dijawab siapa, kemudian kirim. Ya. Nah, kirim. Nah, ini terima kasih anak-anak sudah ulangan. Ya, seperti itu. Karena kita tadi ganti pengaturannya ya, Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti itu. Iya. Bu Sukma ada yang Ya. send? Ya, Ada yang mau silakan bertanya, Bapak Bu? Ibu. Iya, Bapak Ramli SPD. Silakan Pak Ramli SPD. Ada resen tadi. Ramli SPD. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Ramli. Oh, speakernya Bu, speakernya belum dibuka. Ramli ya. Ramli. Ya, Ramli SPD. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Kabupaten Buol. Singkat saja Bu, yang saya ingin tanyakan terkait dengan Google Classroom ini, yaitu bagaimana cara mengkoneksikan Google Classroom ini dengan kalender, Google Calendar. Artinya saya ambil sampel, saya ingin memberikan batasan waktu pengumpulan tugas terhadap siswa saya, misalnya seperti itu. Adapun tugasnya ini tidak melalui Google Formulir, tetapi upload file misalnya atau gambar. Nah, saya ingin memberi batasan misalnya 3 atau 1 minggu untuk pengunggahan tugas tersebut. Kira-kira koneksinya terkait dengan Google Calendar seperti apa, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi ini Bapak Ibu harus pelajari juga dulu ya bagaimana cara menggunakan Google Calendar. Kalau ingin menggunakan Google Calendar. Tapi di Google Classroom juga sendiri Bapak Ibu, kalau hanya untuk batas pengumpulan tugas kan sudah ada tadi. Bisa langsung dari Google Classroom saja. Nah, seperti ini contohnya tadi ya, untuk membuat tugas. Nah, ini ada tugas. Di sini kan ada. Kalau untuk hanya untuk menggunakan, kita akan mencantumkan batas waktunya. Nah, ini bisa sampai bulan September. Kalau 1 minggu ya kita klik saja lagi di sini di segitiga kecil. Nanti muncul bulan September. Jadi kalau 1 minggu Senin depannya kita klik tanggal 6. Kemudian jamnya jam berapa? Ya, misalnya jam 18.00. Nah, ini batas waktunya seperti ini sudah tampil nanti di anak-anak Bapak. Seperti tadi ya, di tugas tadi saya tampilkan ya yang sebagai siswa tadi.
Nah, ini kan ada muncul di kelas kita tenggat waktu besok jam 23.59. Kemudian tugas yang pertama tadi tenggat waktu jam 15. Ya. Kalau kita hanya menggunakan di Google Classroom, tapi kalau kita menggunakan Google Calendar, misalnya dari sini ya, berarti dari ini. Nah, ini kan ada Google Calendar. Nah, kita klik Google Calendar. Waduh, ini lalot ini ya. Masih berputar. Iya. Kalau sore begini banyak yang gunakan. Banyak yang gunakan. Nah, mungkin sudah saya tes dulu, pas sudah bisa. Aduh, belum bisa. Masih berputar jaringannya. Iya. Ada Pak Hamzah, Bu Herni? Halo Pak Hamzah. Pak Hamzah, apakah masih gabung di room ini? Coba saya lihat dulu namanya. Iya. Ada, Pak Hamzah. ada Pak Hamzah. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Hamzah? Oh, belum dijadikan co-host Bu Herni. Mungkin jaringannya Pak Hamzah agak sebentar. bagus di sana, bisa mencontohkan untuk penggunaan Google Calendar. Caranya seperti tadi Bu Herni. Iya, Bu. Hamzah narasumber. Ya, narasumber Hamzah Ramdhani. Oh, di Ampana juga hujan deras Ya. katanya ini. Sudah, Silakan, sudah Bu. Bapak. Sudah Pak Hamzah. Oh iya, mungkin Pak Hamzah bisa lanjutkan Pak materi untuk penggunaan Google Calendar karena di sini jaringan lagi tidak bisa terbuka Google Calendarnya. Silakan Pak Ya Bu, Hamzah. izin tadi Bu, penggunaan Google Calendar untuk membuat pertemuan ini ya, Google Meet ya. Mau mengirim tugas ke siswa Pak, tapi dengan menggunakan Google Calendar, tapi linknya saja yang dikirim. Begitu ya Pak Ramli? Ya, jadi hanya saya ingin mencontohkan bagaimana menggunakan Google Calendar dulu. Di Classroom. Ya, cuma tidak bisa terbuka Pak Hamzah, lalot sekali jaringan di sini. Sepertinya langsung saja Ibu Sukma dengan menggunakan Google Classroom. Di situ kan ada tenggat waktu. Jadi tidak perlu kita menggunakan Google Calendar lagi. Terkecuali kita mau membuat meeting, yang membuat pertemuan, membuat meeting dengan menggunakan Google Meet itu bisa dijadwalkan dengan menggunakan Google Calendar. Jadi kalau Google Classroom sudah terpadu di situ Bu, tenggat waktunya. Ya. Sudah betul menjelaskan tadi. Iya, sudah dijelaskan tadi kalau untuk menggunakan Google Classroom. Tapi begini, Pak Ramli Pak tadi Hamzah, saya mau ingin tahu sedikit caranya mungkin artinya, menggunakan Google Calendar. apakah bisa kita kaitkan dengan Google Calendar agar misalnya halo? Ya, silakan Pak, Halo, lanjut. Iya. Halo, halo. Pak, didengar. Iya, halo Pak. Iya, didengar. Sorry, saya unmute tadi. Iya, iya. Jadi apakah bisa artinya
saya ingin misalnya atau saya membuat sebuah tugas, kemudian saya berikan tenggang waktu kepada siswa, tetapi siswa saya itu misalnya mereka melupakan tugas itu. Artinya saya ingin mengkaitkan dengan kalender pendidikan yang dikoneksikan dengan alarm sehingga mereka, oh ternyata saya punya tugas artinya batas waktunya sekian. Jadi kalau saya melewati batas waktu, nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Bisa digunakan Google Keep, Pak. Google Keep, Pak, digunakan. Oh, dikoneksikan dengan Google Keep ya? Ya, Google Keep, Pak. Oh, siap. Semoga jaringan saya bagus. Iya. Saya pikir Google Calendar langsung, kalau Google Calendar itu menurut saya langsung terkonek, langsung include di dalam itu, di dalam tengah waktu dalam Google Classroom itu. Tapi kalau untuk pengingat, kita bisa menggunakan Google Keep, Pak. Oh, berarti biar tanpa menggunakan Google Calendar, Pak ya? Tetap bukanya lewat Google Calendar, Pak. Oh, iya, iya. Saya coba izin share screen ya, boleh? Ya, makanya kita harus Silakan, Pak belajar dulu Musa. bagaimana menggunakan Google Calendar, Pak. Cuma belum ada materinya ya, Pak Anta. Iya, betul. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Masih sementara. Belum. Aduh, macam Masih berputar. ini laptop saya. Beginilah kendalanya kalau pakai jaringan. Halo. Coba, bismillah, semoga bisa ini. Ini tampilan dari Google Calendar. Nah ini Pak, ini ya, Google bisa. di sebelah kanan. Di sini ada Google Keep, ada Google Task. Silakan dieksplorasi yang ini Pak dengan menggunakan Google Keep. Nah, nanti di sini Bapak mau tuliskan apa ya? Penugasan apa gitu misalkan. Kita klik dan kemudian coba saya oh sorry Pak, bukan Google Keep, Google Task. Halo. Iya, siap Pak, siap. Saya menyimak Pak. Google Task Pak. Nah di sini, ini ingatkan saya mau ngapain nih? Ingatkan apa? Terus di sini kita klik berapa, kemudian kita oke. Apakah kita bisa repeat atau tidak? Silakan ada di sini. Set waktunya jam berapa di sini, kemudian kita oke. Oke, di situ Pak Google Task ya. Google Task Pak, sorry bukan Google Keep. Tapi tetap dia terintegrasi dengan menggunakan Google Calendar. Begitu mungkin Pak Ramli. Oh, siap Pak, siap. Oke. Berarti dia mengkombinasikan beberapa fitur-fitur Google Pak ya? Iya, artinya semua fitur Google itu bisa diintegrasikan satu sama lain. Kalau misalkan untuk penugasan tadi Google Task Pak, sorry bukan Google Keep. Oh, siap Pak, siap. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, silakan Bu Sukma. Saya jangan di-unmute lagi ya, jangan di-mute lagi. Saya setengah mati mau ngomong tadi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa tahu Mas ada yang mau bertanya lagi Bu Herni? Sampai di mana tadi ya? Oh ya, ini ya Google sampai di forum tadi. Tugas. Ya, Forum. tugas kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain tadi ini ya sudah ada Google Calendar di sini. Jadi Bapak Ibu bisa, karena kebetulan di kegiatan ini tidak ada materi khusus Google Calendar, jadi Bapak Ibu bisa explore sendiri ya karena sudah ada di sini di Google Classroom. Jadi kalau menggunakan Google Calendar tok saja,
itu informasinya hanya masuk di email, Pak. Informasinya sama anak-anak kalau kita menggunakan ini, Google Calendar. Jadi ada informasi masuk di email. Kemudian yang lanjut kita ya di sini. Tadi sudah latihan menggunakan tugas kuis. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat absen. Jadi absen itu selain bisa dibuat menggunakan Google Formulir tadi, bisa juga kita langsung buat di dalam Google Classroom. Ya. Kemudian di sini di jawaban singkat ini kita pilih pilihan ganda, kita klik. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik di sini judulnya misalnya absen tanggal 30 Agustus. Ya. Nah, kemudian di sini, di poinnya ini, jangan lupa kita hilangkan ini poinnya ya, Bapak Ibu, karena ini absen. Kita klik tidak dinilai. Ya. Kemudian di sini, kita klik saja hadir. Nah, jadi anak-anak yang hadir di classroom itu, otomatis dia akan mengklik ini, hadir. Jadi cukup hadir saja. Karena yang tidak ikutkan, nanti dia tidak akan mengklik ini. Ya. Kemudian di sini topiknya kita buat saja. Topiknya misalnya daftar hadir. Kemudian absennya ini batasnya sampai jam berapa Bapak Ibu akan berikan pada anak-anak tanggal 30 sampai jam berapa misalnya. Karena ini menggunakan Google Classroom, jadi jangan kita menggunakan jam seperti di sekolah. Nah, siapa tahu anak-anak nanti malam baru jaringannya bagus. Jadi kita taruh saja jamnya di sini. Jam 23.59 misalnya ya, supaya masih tanggal 30. Kalau sudah jam 12 kan lewat 01 kan sudah masuk waktu berikutnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini jangan dilupa pada saat membuat absen, kita klik tidak dinilai. Kemudian di sini kita taruh hadir. Nah, habis itu kita langsung klik saja, tanyakan. Nah, seperti itu cara membuat absen di Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu sudah ya. Masuk ya. Bu Sukma, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Iya, Ibu Sulastri. Silakan Bu Sulastri. Ibu Sulastri. Barangkali masih termute juga. Sulastri. Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah Bu, silakan. Oh iya, sudah. Silakan Bu. Iya Bu, maaf sebelumnya ini Bu, dari tadi Bu, saya ikuti meeting ini Bu. Saya yang tadi sebelum jam yang awal, yang pertemuan pertama itu Bu, kan ada di. Boleh volume suaranya Bu di. Oh iya Bu, nggak pakai saya ini. Tunggu Bu, sudah saya aktifkan akun belajarku Bu. Sudah saya aktifkan, kemudian saya masukkan masuk juga di Google Drive. Tapi kenapa ya Bu, saya tidak bisa ikut kayak teman-teman itu, ada praktek-praktek tidak bisa saya ikuti itu Bu. Tidak paham saya Bu. Tapi sudah saya aktifkan akun belajarku Bu. Coba diulang Bu pertanyaannya. Kan begini Bu, tadi Bu ini Bu akun belajarnya, kemudian saya masuk di Google Drive, tapi kenapa ya Bu tidak ada pesan-pesan yang masuk di Google Drive ini Bu, sama dengan seperti teman-teman yang tadi itu yang ada praktek mengisi apa langsung mereka isi, saya tidak bisa masuk itu Bu. Saya mohon bimbingannya Bu.
Supaya kalau memang ada disuruh praktek, bisa juga saya ikut berpartisipasi, begitu Bu. Oh, tapi ibu menggunakan akun belajar. Iya Bu, Iya. sudah saya aktifkan, sudah masuk di Google Drive, tapi tidak bisa Bu. Kurang paham tadi nih Bu. Oh, mungkin Iya. dari ini Paham, nih, saya buka paham lagi, mungkin. sudah betul, sudah membuka Google Drive-nya, lantas bisa masuk. Di Google Coba Classroom-nya Pak kita, Hamzah Bu. buka tugas yang tadi, Pak Hamzah. Ibu Sulastri sudah masuk di ini, sudah masuk di kelas kita, kelas Google Classroom. Oh, belum masuk Pak. Coba masuk dulu. Karena Ya, semua masuk dulu, pembahasan Bu. ada di situ, Bu. Link-linknya ada di situ. Nanti Ibu tinggal klik saja. Nanti langsung otomatis masuk, Bu. Oh ya, tunggu ya. Iya. Pak, ada linknya begitu Pak, bisa dikirim? Kode kelasnya barangkali Bu Sukma tadi. Oh, saya langsung bagi Ya, linknya kalau tunggu ya. buat kode kelas kesulitan. Saya bagi linknya. Iya Pak, makasih. Ini Bu, ini ada kode kelasnya. Silakan yang Kode belum kelas. masuk di kelas. Mana Ini sudah itu? kan ini kelas untuk penugasan ya Bapak Ibu. Untuk materi dengan penugasan ada di dalam kelas ini. Silakan bergabung yang belum bergabung. Ini ada kode kelasnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk memasukkan kode kelas, silakan saja klik linknya. Sudah saya share dengan Ibu Sukmaster itu di kolom chat. Silakan Ibu Sulastri, Bu. Ya sudah Pak, sebentar Pak. Oh ya, siap. Oh ya, saya mau lihat dulu. Oh iya ya, baru 34 orang yang bergabung ini Pak Hamzah. Ya Bu, masih banyak yang belum bergabung. Oh iya Bapak Ibu, mohon izin Ibu Sukma, Ibu Herni. Ya. Silakan. Ya, untuk tugas kedua ini Bapak Ibu, yang tugas pertama tadi kan Bapak Ibu masuk ke link, kemudian ketika sudah membuat Google Slide dengan mengisi Google Slide dengan Google Docs berisi tentang pelajaran Ibu, tentang Bapak Ibu semuanya, itu dianggap sudah selesai. Dan tugas kedua tentang Google Classroom ini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat satu Google Classroom, satu kelas ya, membuat satu kelas dengan ada satu info memberikan satu info untuk peserta didiknya. Walaupun tidak ada siswanya, tidak apa-apa. Kemudian itu di screenshot, kemudian dikumpulkan. Itu saya tugas keduanya. Oh iya, di grup ini ada 74 orang yang bergabung. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apa kendalanya sampai belum bergabung di Classroom? Ya, silakan Bapak Ibu, apa kendalanya sehingga masih ada di antara kita belum bergabung di Classroom yang sudah dibagikan di kolom chat dan yang seterusnya.
karena di classroom itu ada beberapa tugas seperti yang sudah disampaikan tadi yang harus kita selesaikan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Olehnya itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Mudah saja tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah selaku narasumber bahwa di screenshot saja apa yang sudah kita buat kemudian dikirim. Bagaimana Pak Hamzah ini masih ada beberapa orang yang belum ada akun belajarnya. Iya Bu, itu salah satu masalah karena masih ada di antara ternyata teman-teman kita yang belum memiliki akun belajar, apalagi mengaktifkannya. Bagaimana itu Pak Hamzah? Iya, tadi sudah saya kirim file ya, file cara aktivasi akun pembelajaran jadi melalui operator masing-masing. Sudah saya kirimkan. Berarti file tadi Pak boleh disampaikan ke operator sekolah Pak ya, dari masing-masing sekolah. Siap Bu, tadi dimulai tahap operator download CFC-nya sampai dengan aktivasinya. Cuman beberapa langkah saja sih, enggak rumit sebenarnya. Yang penting ini disampaikan ke operatornya. Ya, cukup jelas Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan, nanti disampaikan kepada operator masing-masing sekolah. Nah, ini di Google di chat ada yang bertanya bagaimana cara dikirim kemana itu setelah ada screenshot. Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Wawode ya. Jadi klik di kantong tugas itu, pilih file, kemudian cari file di mana tersimpan yang sudah di screenshot. Nah, contohnya seperti ini ya Pak Wawode. Saya masuk sebagai siswa tadi. Oh ya, justru saya yang sebagai di sini. Yang sebagai siswa. Nah, mana saya yang sebagai siswa di sini? Atau saya saja Bu Sukma, karena saya sering jadi peserta pelatihan ini. Oh, ini sudah terbuka Pak. Oh, ya. Ya, Oke, sudah siap. terbuka tugas kelas. Yang tadi ya, yang tugas tadi. Nah, contohnya ini. Oh, ini pakai Google. Nah, ini lihat tugas. Klik lihat tugas. Kemudian nah, ini di kanan atas ini ada kantong tugas Pak Waude ya. Diklik tambah atau buat. Kemudian pilih file. Pilih file. Kemudian klik ini yang di tengah warna biru. Terus tinggal kita cari di sini di mana screenshot tadi. Kita klik pictures. Kemudian lihat folder screenshot. Ya, kita buka. Kemudian kita cari di mana tadi yang kita screenshot. Misalnya ini ya. Misalnya ini kemarin saya ikut pengajiannya Ustadz Dasat Latif ini. Ya, diklik saja 2 kali. Kemudian kita tunggu sampai selesai terupload. Nah, ini sudah tampil di sini. Ini misalkan tugasnya Pak Wawode ya dan ibu-ibu lain. Nah, kita klik kirim ulang karena kini tadi kita sudah berkali-kali mengirim surat tugas. Nah, kemudian kita klik serahkan lagi. Ya. Nah, kalau sudah tampil tulisan batalkan pengiriman, itu artinya tugas Bapak Ibu sudah terkirim. Nah,
Seperti itu caranya, tinggal kita cari file di mana screenshot itu berada. Seperti itu ya Pak Waude. Kemudian masih ada lagi saya lihat tadi. Tugas apa? Oh ini setelah Pak Abdullah masuk di classroom, nanti sudah dilihat Pak apa tugasnya ya? Apa yang di screenshot, Bu? Apa Tampilan yang di classroom-nya ya, paham saya? Yang di Ya screenshot? betul Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google Classroom-nya. Di situ sudah Insya Allah sudah sangat jelas sekali seperti apa penugasan-penugasannya. Jadi walaupun jaringannya yang kurang bagus sekarang, ketika buka Classroom penugasannya nanti cara apa yang harus dilakukan itu sudah Insya Allah sudah dijelaskan di situ. Bahkan contohnya pun ada. Nah ini Bapak Ibu silakan masuk di kelas bagi yang belum masuk. Nanti Pak Abdullah tadi ya menanyakan tugasnya apa ya, tentu karena belum bergabung di Classroom itu. Jadi di sini silakan dulu Pak Abdullah bergabung di Classroom. Ini kode kelasnya Pak. Linknya ada di kolom chat ya. Ya, bagaimana Bapak Bu Ibu? Salpia, ini pertanyaannya Bu Salpia. Apakah dalam membuat daftar hadir bisa disetting dari tanggal 1 sampai 30 September atau daftar hadirnya nanti pada saat pemberian tugas? Jadi ini untuk daftar hadir di Classroom itu per hari ya Bapak Ibu. Tidak bisa disetting langsung 1 kali 1 bulan. Ya, boleh juga tapi ya dibuat satu-satu. Nah, seperti ini tadi ya. Absen. Nah, jadi kalau Bapak Ibu absen, silakan diklik ini hadir, kemudian klik serahkan. Jadi kalau untuk absen di Classroom, kita buat dalam 1 hari. Untuk tanggal berapa. Jadi kalau untuk tanggalnya, misalnya absennya Ibu buat untuk absen tanggal 31, nah itu batas penyerahannya tanggal berapa? Bisa disetting seperti tadi. Bagaimana cara membuat pada saat Bapak Ibu membuat. Nah ini kita lihat bagaimana tampilannya absen yang sudah dikirim. Oh iya, salah. Nah ini Bapak Ibu tampilannya absen yang sudah dikirim. Ini sudah ada 6 orang yang mengirimnya. Jadi cara melihatnya, kita lihat di menu nilai. Nah di sini, ini hari ini absen tanggal 30. Ini yang sudah menyerahkan, akan muncul di sini tampilan kata diserahkan. Ya. Jadi absennya seperti itu Bapak Ibu. Ini Hardianto Saputra sudah absen, Madi Ruta sudah absen karena sudah ada tampilan diserahkan. Jadi yang kosong di sini berarti dia belum absen. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Muhammad Tamsil, Nurul Mohlisa, Puspita Dewi, Ramli, ini sudah absen tadi. Jadi sudah muncul di sini diserahkan. Ya. Seperti itu ya Ibu Salpia. Apakah seperti itu maksudnya Bu?
Berarti Ya, Ibu format Sapia, daftar. bagaimana dengan penjelasan Ibu Sukma Oh ya, mengenai sudah terima daftar hadir? kasih. Ya, sudah seperti itu mungkin maksudnya. Bagaimana caranya kelas yang saya buat di laptop mau dikirim untuk tugas di classroom? Di screenshot Ibu. Ya, ini Tri Iswanto, Bapak atau Ibu ya? Bapak ya? Bapak Bu, Oh ya. Di screenshot Pak Tri Iswanto. satu desa saat kampung saya beliau itu Bu. Oh ya. Di screenshot, caranya men-screenshot ini. Klik ini yang di bawah yang tampilan layar-layar itu, kemudian klik PRTSC yang di bagian kanan atas di tombol laptop. Ya, nanti akan tampil langsung masuk di folder screenshot tadi seperti yang saya buka tadi untuk contoh. Ibu Salpia dari SDN 7 Poso. Oh, Mau Ibu bicara. Salpia ini mau Ya. dibuka dulu mic-nya. Silakan Bu Salpia, sudah terbuka Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kasih besar. Tunggu sedikit dulu. Ya. Speakernya. Halo. Ya, silakan Bu. Kedengaran Bu suaranya, kedengaran. Lanjut. Ya, halo Bu. Ya, silakan. Bu. Saya tentang daftar hadir. Jadi apakah daftar hadirnya itu dia berbawaan dengan tugas siswa ataukah ada kolom tersendiri untuk daftar hadir? Dibuat sendiri Bu untuk daftar hadirnya, tinggal kita cantumkan di situ daftar hadir untuk tanggal berapa. Jadi kalau misalnya daftar hadirnya, daftar hadirnya di topik yang kita berikan tugas, jadi daftar hadirnya itu masukkan saja di topik yang sudah ada di materi itu, tidak usah buat topik baru lagi. Oh berarti tidak berdiri sendiri Bu ya daftar hadirnya? Kalau untuk membuatnya berdiri sendiri Bu, tinggal kita sesuaikan saja tanggalnya. Kemudian, karena saya lihat nanti setelah siswa mengerjakan tugas, baru bisa dinyatakan bahwa siswa itu hadir. Kalau tidak. Ya, makanya pada saat kita membuat tugas Ibu, dicantumkan batas waktunya, kemudian juga absennya. Dicantumkan batas waktunya untuk absen supaya kita tahu anak-anak absennya kapan. Karena dia nanti kalau sudah terlambat absen, nanti akan muncul di tampilan nilai tadi, ada muncul terlambat. Ada kata terlambat muncul nanti. Kalau dia lambat absen. Dari waktu yang sudah kita cantumkan, batas waktunya. Saya pikir ada menu sendiri seperti yang sebenarnya di ruang kelas yang bekerja sama dengan ruang guru. Kalau di ruang kelas itu ada khusus daftar hadir tersendiri siswa yang tidak berbawaan dengan tugas, Bu. Seperti itu. Oh, kalau di Google Classroom Ibu, tinggal kita sesuaikan saja daftar hadirnya dengan materi yang diberikan. Jadi kita enak membuat tugas daftar hadir untuk materi apa, materi ini, materi itu. Ya,
Dikondisikan dengan tugasnya kalau Ibu memang mau konekkan dengan Absen. tugas. Jadi sambil iya. membuat tugas, sambil membuat daftar hadir juga. Oh ya. Ya, Makasih, Bu. batas waktunya juga disesuaikan, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu atas infonya. Ya, silakan. Nah, ini ada lagi dari Pak Muhammad Tamsil, tugas yang di screenshot dikirimnya bagaimana? Oh, tadi sudah dijelaskan ya Pak Muhammad Tamsil. Apa tadi tidak sempat perhatikan ya Pak? Saya ulang lagi ya kalau begitu. Mana tadi yang sebagai siswanya? Ini. Saya ulang ya, Pak. Nah, jadi Pak Tamsil, klik dulu ini, screenshot dulu. Sudah tahu caranya ya, screenshot tadi. Dibuka tampilan kelasnya, misalnya ini ya. Nah, ini Bapak screenshot. Kan tugasnya seperti ini. Screenshot tampilan kelas yang Bapak buat misalnya. Jadi kita screenshot. Caranya diklik itu yang tombol yang ada di laptop. Ini PRTSC. Klik yang gambar layar di bawah, kemudian klik PRTSC. Nah, habis itu Bapak buka tugas kelas. Buka tugas kelas, kemudian cari di mana tugas tadi. Misalnya ini ya, lagu Bagimu Negeri, Bapak tugas, klik. Kemudian klik lihat tugas. Nah, ini klik lihat tugas. Nah, di sini kan ada, tampil itu nanti. Nah, ini klik tambah atau buat. Ini namanya kantong tugas ya, Bapak Ibu. Namanya kantong tugas. Diklik ini tambah atau buat. Kemudian klik file. Nah, karena kita screenshot tadi, kita klik file. Kita klik file, kemudian habis itu klik lagi ini. Terus. Nah, habis itu kita cari di mana screenshotnya kita tadi. Jadi caranya mencari folder screenshot tadi, kita klik pictures. Kita klik pictures, kemudian ada muncul nanti folder screenshot. Ya, kita buka. Kemudian cari di mana hasil screenshot kita tadi. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini. Kita langsung saja klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, langsung muncul di sini. Dia sementara mengupload. Nah, ini Bapak Ibu kita tinggal tunggu saja sampai tampil seperti ini. Nah, kalau sudah ada di sini berarti sudah masuk di kantong tugas. Kita tinggal klik kirim tugas. Nah, ini kan karena sudah berkali-kali tadi jadi tampilnya kirim ulang. Nah, kemudian klik serahkan. Nah, sudah, kalau sudah muncul batalkan pengiriman, berarti tugas Bapak Ibu sudah terkirim. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Herni sebagai moderator karena sudah jam 3:28 Ibu. Ya, terima kasih Bu Sukma. Terakhir ada yang minta kembali dikirimkan kode kelasnya. Mungkin Pak Iya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15. Kode kelasnya ya. Menit. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, ada beberapa hal yang tentunya perlu kami
Tidak ada lagi yang bertanya, Bu ya? Kayaknya sudah tidak ada, Bu. Iya, oke. Kalau tidak ada, tinggal satu tadi Bu minta dikirimkan di kolom chat kode kelasnya. Iya, Bapak Ini Ibu sudah sekali. tampil di layar, Bu Herni. Oh iya, silakan Bapak Ibu sudah ada di layar. Silakan ditulis aja dulu, ditulis tapi jangan lupa huruf kecil dan huruf besarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu kita menunjukkan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Sigi, berarti kegiatan kita insya Allah hampir selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu kami ulang kembali, kami sampaikan kembali untuk kita semua. Yang pertama mengenai daftar hadir, Bapak Ibu sekalian, itu daftar hadirnya nanti akan kalau kita sudah masuk di kelas Bu Sukma ya, di kelas itu di situ ada daftar hadir. Kemudian semua tugas yang diberikan di classroom diupayakan selesai sebelum hari keempat, kalau tidak salah Bu Sukma ya. Ya, semua tugas, tapi supaya kita tidak menunda waktu karena tugas Bapak Ibu juga akan dinilai oleh narasumber. Jadi kalau bisa diluangkan waktu untuk mengirim secepatnya, karena tugas yang ada itu akan dinilai oleh pemateri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam hal ini kami berharap bahwa besok kita akan kembali ke room ini dengan link yang sama. Boleh kita sepakati Bu Sukma pukul 8 atau pukul 9 kita sudah standby? Kita buka room jam 8, Bu Herni. Iya, oke. Siap, kita buka roomnya Bapak Ibu sekalian jam pukul 8 pada hari kedua besok. Dan kalau tidak ada, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah waktu 4 hari ke depan dapat kita lalui bersama dan semua tugas bisa kita selesaikan, dan tentunya sertifikat 32 jam dari LPMP Sulawesi Tengah akan ada di tangan kita. Dan tentunya ada hal-hal lain yang mungkin saya tidak punya kompeten untuk menyampaikan di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas semangat yang sudah dari pagi hingga sore hari ini. Insya Allah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Demikian akhir dari pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu besok dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat walafiat, tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Saya selaku dipercaya moderator di hari pertama berharap kita semua untuk tetap masuk besok di link yang sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata atau apa yang mungkin tidak berkenan.